Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Saya, Katarina Sri Sudarni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pemantik 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Setiap murid yang duduk di kelas kita merupakan individu yang unik, antara lain keberagaman dan kebutuhan belajar murid. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda tentunya perlu direspon dengan tepat. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid. Untuk menentukan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, meliputi kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Sedangkan profil belajar murid mengacu kepada cara-cara bagaimana murid sebagai individu paling baik belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan pada murid. Kemudian pemenuhan kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan menyediakan bahan ajar sesuai dengan minat murid. Diferensiasi proses berkaitan dengan bagaimana murid memahami informasi, berapa banyak bantuan yang diterima oleh murid. Pemenuhan kebutuhan murid dapat dicapai dengan dikembangkannya kegiatan yang bervariasi sesuai dengan kesiapan dan minat belajar murid. Diferensiasi produk berkaitan dengan tagihan, unjuk kerja murid. Diferensiasi produk mencerminkan pemahaman dan tujuan pembelajaran. Pemantik 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat dan profil belajar sehingga akan mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, pada pembelajaran berdiferensiasi, murid yang memiliki kesiapan belajar berbeda-beda dapat mencapai hasil belajar yang optimal karena pemenuhan kebutuhan murid dapat tercapai dengan dikembangkannya kegiatan yang bervariasi. Yang ketiga, melalui pembelajaran berdiferensiasi akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar murid. Hal ini akan berimbas pada peningkatan hasil belajar murid. Pemantik 3. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1.
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kaitan modul 2.1 dengan 1.2. Nilai dan peran guru penggerak dapat diimplementasikan melalui pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan pembelajaran yang memerdekakan murid. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3. Visi dan misi guru penggerak dapat dicapai melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik jika adanya keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan video ini. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam dan bahagia.